السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang lebih penting untuk kita usahakan, untuk kita bicarakan, untuk kita cari melebihi perkara iman. Perkara yang begitu besar, yang mana dengan sebab perkara ini orang mendapatkan kesuksesannya, kejayaannya, kebahagiaannya selama dia hidup dan selepas kematian dia kekal abadi selama-lamanya. Sebaliknya kalau orang tidak mendapatkannya, maka apapun amalan dia, bagaimanapun baiknya dia perasaannya, bagaimanapun susahnya dia perasaannya, mulai yang makan sambal sampai yang makan sate, kalau tidak mendapatkan iman, dia ini adalah orang yang gagal celaka, kekal abadi sebagai penghuni, sebagai bahan bakarnya api neraka. Perkara yang begitu penting, meluruskan keyakinan kita, meluruskan apa yang ada dalam hati kita ini, yang dikatakan oleh para ulama, hati ini adalah bagaikan raja. Kemudian anggota tubuh mulai ujung kuku sampai ujung rambut ini bagaikan prajurit-prajuritnya. Kalau raja itu benar, maka prajurit-prajuritnya pun akan diarahkan menuju yang benar. Kalau rajanya bobrok, rajanya rusak, dia sendiri rusak dan mengarahkan prajurit-prajuritnya untuk rusak. Bahkan seorang ulama, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, seorang ulama dari negeri Maroko, beliau mengatakan, apa yang kita kerjakan ini berupa kebaikan ataupun berupa keburukan, amalan-amalan yang terpuji ataupun amalan-amalan yang dicaci, ini awalnya adalah berupa bisian-bisian yang ada dalam hati kita, merupakan ide-ide, ilham-ilham yang masuk dalam hati kita. Maka kalau ada bisian-bisian, pembicaraan-pembicaraan ada dalam hati kita, baik pun yang baik ataupun yang buruk, kata beliau, biasanya dalam masa 1 minggu yang masuk dalam hati itu sudah menjadi kenyataan. Itu paling lama. Baik pun akan dipraktekkan keburukan yang dibisikkan, ataupun akan ditentang keburukan yang telah masuk di hati. Maka begitu pentingnya kita menertibkan hati kita ini, meluruskan hati kita, membersihkannya dari hal-hal yang tidak benar, dari kudis-kudis keyakinan-keyakinan yang bobrok, keyakinan-keyakinan yang mengajak kita
mengarahkan kita menuju murkanya Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah, na'udzubillah. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi, seluruh rasul dan pengikut-pengikut mereka, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an kerja mereka pertama kali dan kerja mereka yang utama adalah datang kepada manusia untuk usaha hati, usaha meluruskan keyakinan-keyakinan yang belum lurus yang ada di hatinya para manusia, memasukkan keyakinan-keyakinan yang benar, mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang bengkok, keyakinan-keyakinan yang keliru. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aku tidak utus sebelum kamu pun seorang utusan kecuali aku pasti wahyukan kepada dia bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada yang hak disembah, tidak ada hak ditundui, tidak ada yang hak dicintai dengan sebenar-benarnya, tidak ada yang hak untuk diikuti seluruh perintahnya, dijauhi seluruh larangannya, kecuali hanya satu jaza, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalimat inilah kalimat yang paling besar, yang kalimat ini jadi bibit kesuksesannya manusia. Siapa yang membawanya, merawatnya, kemudian mati di atasnya, Allah janjikan kenikmatan kekal abadi selama-lamanya. Kalau ada orang dia telah melakukan seluruh keburukan, yang boleh dengan yang tidak boleh telah dia kerjakan, yang haram ataupun yang halal telah dia lalap semuanya, seluruh kemusyrikan dia kerjakan, kemudian dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, al-islamu yajubu ma qablah, maka seluruh dosa-dosa dia, seluruh keburukan-keburukan dia, seluruh kemaksiatan-kemaksiatan dia diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya keyakinan yang benar kepada la ilaha illallah. Orang hari-hari dalam keburukan, hari-hari dalam kemusyrikan, hari-hari di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, dalam beberapa detik saja dia meyakini kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia mati waktu itu, belum sempat melaksanakan sholat, belum sempat melaksanakan puasa, belum sempat melaksanakan amalan-amalan yang lain, maka dia dijamin masuk surga. Begitu besarnya harganya iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana telah datang seseorang yang kafir, musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang pada beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi bahwa engkau ini bahwa tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang hak ditundui, dicintai, melainkan Allah saja, dan engkau adalah utusannya. Dia ikrar, siap menghapus seluruh keyakinan yang keliru dalam hati dia, siap memasukkan keyakinan yang benar kepada Allah, dan siap menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dia, panutan dia, uswah dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang tadi, ya Rasulullah, selepas saya membenarkan iman saya, mengatakan syahadat ini, kemudian kalau saya mati,
Di mana tempat saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu di surga. Maka orang tadi langsung, kalau begitu saya sekarang juga izin mau berjuang sampai mati. Maka dia diizinkan oleh Nabi, maka dia berjuang. Akhirnya dia wafat belum sempat sholat walaupun 2 rakaat. Harganya iman begitu mahal. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumahnya seorang ahli kitab untuk mampir wudu di sana. Orang tadi siang puasa, malam sholat, keris kurus, kering kerontang, kurus, tinggal tulang dengan kulit saja. Tapi dia tidak mau beriman dengan iman yang benar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia ini telah amal penat-penat, tapi akhirnya dia masuk neraka yang panas. Maka kita dalam majelis yang mulia ini, kita usaha mudzakarah, bicara lagi dan bicara lagi, merenung lagi dan merenung lagi, bagaimana kita meluruskan iman kita kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, menciptakan lautan, menciptakan daratan, menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan hutan, menciptakan kota, menciptakan desa. Hanya Allah saja yang menciptakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang membantunya sama sekali. Ada orang sedang duduk, kemudian ada bola lewat di depan kaki dia. 1 kali lewat, maka orang tadi berpikir, ini bola lewat ini ya mungkin karena diterpa angin. Tidak berapa lama kemudian bola lagi lewat, bola yang sama lewat di tempat yang sama. Dia mulai berpikir, loh, ini kok tempatnya yang pertama dan yang kedua kok sama. Kemudian lewat lagi yang ketiga di tempat yang sama, lewat lagi yang keempat. Dia tunggu berbulan-bulan, bola ini lewat terus dalam tempat yang sama. Maka dia mikir, mesti ini ada yang gelindingkan. Ini siapa yang gelindingkan ini? Dicari-cari, oh ternyata teman saya ini gelindingkan itu. Sekarang kita lihat bola-bola besar muter di langit, bulan, matahari, bintang-bintang, tempatnya itu saja. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sekian puluh tahun, kita lihat muter terus, nggak tabrakan, tempatnya itu saja. Kalau bulan ini di sini, bulan ini sini, kalau pas ini di sini. Oh, kalau bola yang kecil itu saja ada yang menggerakkan, bagaimana bola yang begitu besar yang melayang-layang di udara? Tentu Allah lah yang menggerakkan, ada zat yang menggerakkan. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang pergi ke lautan, di lautan ini, di beberapa lautan ada lautan yang separuhnya air tawar, separuhnya air laut, separuhnya asin, separuhnya tawar, tanpa ada pembatas yang tampak. Maka Imam Ar-Razi beliau mengatakan, ini ada satu wadah, ada satu ember. Ember tadi berisi air. Kamu lihat air tadi, 1/2
kamu campur separuh air tawar, separuh air asin. Kamu lihat akhirnya campur. Dalam ember yang begitu kecil tidak bisa dipisahkan antara air asin dengan air tawar. Kalau kita campur jadinya campur. Ini ada ember gede sekali namanya lautan. Tidak kita lihat pemisah antara air tawar dengan air laut, tapi kok bisa pisah? Siapa yang memisahkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ada orang bilang kepada seorang ulama, saya ini nggak percaya kalau segala sesuatu itu yang ngatur Allah. Nyatanya saya kalau ingin nendang bisa, ingin mukul bisa, ingin pejam juga bisa pejam, ingin makan bisa, ingin lapar bisa. Katanya semuanya yang ngatur Allah. Apa buktinya? Maka ulama tadi bilang, sebelum saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya dan jawablah dengan jujur. Ya, saya akan jawab dengan seadanya. Saya tanya kamu, pertanyaan pertama, kamu itu pernah merencanakan kapan lahir kamu apa tidak? Kamu punya rencana, saya tanggal sekian, jam sekian, hari ini akan lahir di dunia. Pernah merencanakan begitu apa tidak? Tidak pernah. Ya, ini satu pengakuan dari kamu bahwa kamu itu berjalan di program yang kamu tidak merencanakannya. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau kamu ini lagi buang kotoran besar, lagi ngising, kamu tuh lagi dua, bisa ndak kamu menahan kencing kamu begitu kamu mengeluarkan kotoran besar kamu? Dia mikir-mikir, nggak bisa. Berarti badan kamu yang nyetir bukan kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, kamu sadar ndak kapan rambut kamu akan tumbuh, kapan akan putih, kapan akan rontok dari kamu? Tahu ndak kapan itu? Nggak tahu ya, yes, pokoknya muncul begitu saja. Berarti kamu ngakui bahwa rambut kamu itu bukan kamu atur, diatur oleh di luar pengetahuan kamu. Sekarang pertanyaan yang keempat, bisa ndak kamu menghentikan fikirnya otak kamu itu, bisa apa tidak? Kamu diam, plek, pokoknya saya ingin menghapus seluruh pikiran saya, nggak mau berpikir, saya kosongkan otak saya. Nggak bisa. Kalau saya diam itu malah mikir macam-macam, ada aja yang kepikiran di otak. Berarti otak kamu bukan kamu kendalikan, ada yang kendalikan. Kemudian banyak pertanyaan dia tanyakan. Kalau kamu nanti mati, bisa ndak kamu memprogram kapan mau mati, harinya apa, terus janjian dengan siapa? Bisa ndak? Nggak bisa. Nah, kamu gitu kok bilang nggak percaya kepada Allah. La ilaha illallah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, dan yang mengatur seluruh alam semesta, yang mengatur dunia, yang mengatur akhirat. La ilaha illallah. Segala sesuatu yang mengaturnya adalah Allah, yang menciptakannya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, yang memberi rizkinya adalah Allah, yang mematikannya adalah Allah, yang menghidupkannya adalah Allah.
Semua yang di dunia ini, yang di akhirat nanti, semua yang menciptakan adalah Allah. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada orang nikah, dia ini berpikir, kalau saya nikah, saya akan buat anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang semuanya menawan menarik hati. Nikah, dia sendiri tampan, istrinya cantik. Begitu kawin, bapaknya putih, anaknya putih, keluar anak yang tidak tampan, tidak putih, di luar rencana dia. Suami istri rencana, mas kita merencanakan anak laki-laki, ya kita sepakatan anak laki-laki, keluar anak perempuan. Wes, anak laki-laki kita sudah banyak, sekarang kita sepakatan anak perempuan, keluar laki-laki lagi. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u. Ada yang berpikir, kalau saya nikah, saya punya anak saya akan saya program begini begitu. Nikah 10 tahun nggak punya anak-anak. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Bapaknya tampan, anaknya jelek. Bapaknya kurus, anaknya gendut. Bapaknya pinter, anaknya bego. Masya Allah. Banyak kejadian di dunia ini yang semuanya yadullu ala annahu wahidu, menunjukkan bahwa dunia ini yang mengatur hanya Allah saja. Semuanya punya program, semuanya punya rencana, punya cita-cita, tapi hanya Allah lah yang menentukan semuanya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, araftu rabbi bi fasdi azaimi. Aku kenal dengan Tuhanku, aku kenal dengan Rabbku dengan sebab gagalnya niat-niat yang telah saya niatkan dengan kokoh, dengan kuat. Ada orang punya niat, saya akan membeli ini, uang sudah ada di saku, yang mau dibeli sudah ada. Begitu berangkat, uangnya jatuh, hilang, tidak sesuai dengan rencana. Ada orang merencanakan, siapkan lamaran, sudah mengincar calon mertua, itu yang mau saya tembak itu, mertua itu. Anaknya ini sesuai dengan selera hati, sudah direncanakan lamaran, ternyata tidak diterima. Masya Allah. Seperti ceritanya Salman dengan Abu Darda. Salman bilang pada Abu Darda, wahai Abu Darda, lamarkan saya perempuan itu. Maka Abu Darda datang pada perempuan itu, pada mertuanya. Saya ini disuruh Salman untuk ngelamar putri tuan, bagaimana? Para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Salman ini umurnya sudah begitu sepuh. Beliau kurang lebih umurnya 300-an tahun. Diceritakan dalam Syarah Miskat punyanya Mullah Ali Qori. Begitu tua umur beliau. Maka banyak cerita beliau ngelamar itu sering ditolak. Mertuanya takut, ini sudah ketuaan ini, sudah terlalu sepuh. Maka dia bilang pada Abu Darda, Kang, kalau kamu ngelamar untuk Salman saya nggak mau nerima, tapi kalau untuk kamu saya terima. Maka oleh Abu Darda, yang sebetulnya dia diutus jadi utusan, akhirnya jadi dia ini malah jadi menantu. Akhirnya dikawin oleh Abu Darda.
Begitu sudah dikawin oleh Abu Darda nggak muncul-muncul, oleh taman disungguh, kemana Abu Darda nggak muncul-muncul nih. Maka selang berapa hari ketemu dengan Salman. Kemarin saya suruh ngelamar kok gak muncul-muncul, kemana tuh Kang? Saya ini malu mau ketemu kamu, ternyata yang diterima itu malah saya bukan kamu. Mau ketemu itu saya malu. Maka Salman bilang, seharusnya yang malu saya. Bagaimana sahabat? Loh kok bisa? Karena ternyata saya ini telah menginginkan rizki kamu yang bukan ketentuannya untuk saya. Kalau ini sudah untuk teman kita, tidak akan bisa masuk pada mulut kita. Kalau ini rizkinya ayam sudah masuk di mulut kita, maka akan kita muntahkan ayam lewat, ditotol oleh ayam. La ilaha illallah. Bahkan bukan itu saja, kata para ulama, kalau kita ini mau merenung, orang iman ini mau merenung, setiap hari ini mesti ada kejadian. Yang kejadian tadi adalah bagi orang beriman jadi ibrah, jadi satu pelajaran bahwa memang dunia ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari mesti ada hal yang tidak kita rencanakan terjadi, ketemu dengan orang yang tidak kita kira, terjadi kejadian yang tidak kita kira, tidak kita rencanakan. Hari itu kita kepleset, pulang ke rumah perasaannya istrinya sudah menyiapkan sarapan, ternyata sarapannya dimakan kucing. Ini satu pelajaran bagi orang yang Masya Allah, istri sudah merencanakan, suami merencanakan, Allah punya program lain, kucing yang jadi pemakan rezeki. Kita tidak marah. Masya Allah, ini saya ini diajari oleh Allah untuk meluruskan iman, meluruskan iman. Maka ada seorang ulama besar India, Syekh Mahmudul Hasan rahimahullah, Syekhul Hind, termasuk pimpinannya ulama di zamannya. Beliau ini mengajar di Diuban, murid-muridnya diajari Al-Quran, Sunnah, diajari macam-macam ilmu agama. Akhirnya murid-murid beliau ini menjadi semangat untuk mengamalkan agama. Dan waktu itu negeri India dijajah oleh Inggris yang merusakkan umat Islam di sana. Maka banyak murid beliau yang akhirnya melawan Inggris, melawan penjajahan Inggris. Maka orang-orang Inggris mengambil beliau, dimasukkan penjara. Beliau di penjara bukan terjadi keburukan, malah orang-orang di penjara ingin belajar ngaji pada beliau, banyak yang masuk Islam karena beliau. Maka akhirnya orang Inggris bingung, ini di mana-mana kok mengaruhi orang terus ini. Di rumah mengaruhi orang, di dalam penjara orang terpengaruh. Sekarang di penjara sendiri saja. Akhirnya beliau di penjara sendiri. Di penjara sendiri. Begitu beliau di penjara, maka orang-orang Islam yang ada di India nggak terima. Maka pemberontakan terjadi di mana-mana. Orang-orang Inggris diserang di mana-mana. Maka pimpinan penjara memutuskan, ini Syekhul Hind ini harus dibunuh. Dan biar pembunuhannya tidak ketahuan, kita kirim ular yang sudah lapar, masukkan ke dalam ruang penjara. Maka ada ular yang sudah dilaparkan beberapa minggu, ular gede yang bisa mencaplok beliau, dimasukkan oleh utusan Inggris itu ke dalam penjara beliau. Dan waktu itu beliau sedang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menafikan makhluk, memasukkan Allah saja di dalam hati. Maka begitu ular masuk, ini beliau zikirnya ini zikir beneran, bukan zikir melihat ular akhirnya lari. Masya Allah. Maka beliau bilang pada ular, saya ini sedang zikir, jangan ganggu, ikut zikir.
Maka beliau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ular di depannya ikut zikir la ilaha illallah, la ilaha, goyang. Sampai beliau menyelesaikan zikirnya tidak peduli dengan ular itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu selesai zikir, sudah selesai, kamu kembali pada yang ngirim kamu, bunuh dia. Maka ular tadi balik, langsung orang Inggris tadi dimakan oleh ular itu. Masya Allah. Cerita nyata para hadirin. Syekhul Hind. Bagaimana keyakinannya para ulama, keyakinannya orang soleh, keyakinan yang mantap bahwa tidak ada yang hak untuk ditakuti, ditundui, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menggerakkan, kecuali hanya Allah sahaja. Tidak ada yang lain. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau tengah-tengah bayan di depan murid-muridnya menceritakan keesaan Allah, menciptakan qaharnya Allah, Allah yang maha mengatur, yang maha perkasa, Al-Qabid Al-Basit, yang melonggarkan, yang memilitkan, Al-Muhyi Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, Ar-Razzaq, yang memberikan rizki, As-Samad, yang diperlukan oleh seluruh makhluknya dan tidak memerlukan seluruh makhluknya, Al-Fard, yang hanya Allah saja yang mengatur, hanya Allah saja yang menciptakan, tidak ada yang lain. Seluruh makhluk ini tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah tidak bisa buat apa-apa. Maka tengah-tengah beliau bayan, tiba-tiba dari genteng, dari atap itu jatuh ular yang besar, menjatuhi badan beliau. Ini diceritakan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Jatuh. Kemudian ular tadi melingkar di leher beliau. Kemudian keluar dari lengan beliau, mutar lagi ke lehernya, masuk ke lengan yang lain. Beliau tidak berubah dari sikapnya, tetap meneruskan bayan mengenai keesaan Allah, iman yang benar kepada Allah, sampai ular tadi akhirnya pergi dari depan beliau dan beliau tidak terasa atau tidak terkesan sama sekali dengan ular tadi. Allah ingin tunjukkan bagaimana apa yang beliau katakan memang beliau yakini. Insya Allah kita semuanya niat begitu itu. Maka Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, beliau bercerita, orang ini tidak akan benar pandangannya kepada makhluk, pada selain Allah, sebelum melihat makhluk-makhluk itu bagaikan wadah-wadah yang kosong, yang tidak punya program apa-apa, yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa memberikan munafaat, madarat, kecuali kalau diisi oleh kodrat dan iradatnya Allah saja. Maka kita melihat makhluk, yang kita pikirkan apa yang diperintahkan Allah mengenai makhluk ini. Mengenai makhluk itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk namanya anak, makhluk namanya istri, makhluk namanya teman-teman, makhluk namanya binatang. Ini semuanya makhluknya Allah. Apa perintah Allah? Yang difikirkan hari-hari, bagaimana Allah ridha kepada saya, bagaimana baik hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini dalam majelis ini untuk pembicaraan yang besar ini para hadirin dengan Allah Subhanahu. Maka kalau kita tahu bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diawasi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, semuanya ini yang mengatur adalah Allah. Maka kesimpulannya, alangkah beruntungnya orang yang taat kepada Allah. Kesimpulannya begitu. Dan alangkah bahayanya, gawatnya orang yang berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas
Kita bicara keyakinan. Terus bagaimana cara mempraktekannya? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita kebingungan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kirimkan kepada dunia manusia dan dunia jin utusan-utusannya, para nabi dan para rasul, 124.000 nabi, 313 rasul Allah kirimkan untuk mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang keliru dari hatinya manusia, memasukkan keyakinan-keyakinan yang diridhoinya di dalam hatinya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para rasul yang mereka juga dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia juga, sebagai contoh bagaimana kehidupan yang benar selepas orang punya keyakinan yang benar. Mengumpulkan antara keyakinan yang benar kepada Allah, kemudian kehidupan yang benar mengikuti utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah zamannya Nabi kita Adam, zamannya Nabi kakek kita Nuh alaihi salatu wassalam, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Musa, Nabi Isa. Syahadatnya waktu itu la ilaha illallah, Nuh Rasulullah, la ilaha illallah Musa kalimullah, la ilaha illallah Ibrahim khalilullah, la ilaha illallah Isa ruhullah. Keyakinan yang benar, kemudian kehidupannya diikutkan kepada utusan Allah yang dikirim pada manusia waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan umat ini, al-ummah al-muhammadiyah al-mustafawiyah, ummah al-mukhtarah, wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah telah kirimkan kepada kita sebaik-baiknya utusannya, pimpinannya para nabi dan para rasul, pimpinannya jin dan manusia. Yang Imam Suyuti rahimahullah menceritakan bahwa nabi kita ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri kepada beliau lebih 1000 nama. Yang saking banyaknya nama ini menunjukkan saking mulianya yang diberi nama. Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib, At-Tayyib, Al-Hamid, Al-Mahmud, dan seterusnya. Lebih 1000 nama untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis-tulis dalam sebagian kitab, Dalailul Khairat dan macam-macam, ada 200-an. Imam Suyuti mengatakan lebih 1000 nama Allah telah berikan kepada pimpinan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Nuh, ditolong oleh Allah, diridhai oleh Allah. Bagaimana pula kalau orang ini mengikuti gurunya, pimpinannya, seluruh nabi dan seluruh rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dia lebih layak lagi untuk diridhai, dirahmati, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang benar kepada Allah, hidupnya diikutkan kehidupannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku ini masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepada aku, maka dia pasti masuk surga. Yang tidak mau taat kepada aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Maknanya para hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh jalan kehidupan yang kita di dalam jalan kehidupan itu mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, berarti jalan ini sudah jalan diridhai Allah, jalan untuk menuju surga. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, beliau mengatakan,
Kalau kamu ini dalam satu amal sunnah, umpamanya kamu ini dalam makan mengikut resep sunnah, makan yang halal, makan pakai tangan kanan, makan pakai bismillah, ini sudah dalam satu amalan sunnah. Berarti kamu ini sudah dalam jalan menuju surga. Kemudian Israel datang pada kamu waktu itu, teruskan makan, biar Israel cabut nyawa kamu dalam keadaan makan, lepas makan kamu sudah sampai ke surga. Maksud kita yaitu ikut Nabi, ikut Allah dan Rasul. Begitu juga kita adab tidur. Tidur dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat. Baca adab-adab tidur, surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Israel datang pada kita, terus akan tidur, bangun tidur sudah sampai ke surga. Dikawinkan dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik. Kalau kita boleh ngiler, akan melihat ngiler terus. Insya Allah. Seumpama seorang wanita di surga mengeluarkan jari jemarinya di dunia ini, maka tentu timur dan barat seluruh dunia akan terang benderang, melebihi terangnya kalau kena sinar matahari, karena sebab keluarnya jari-jarinya satu bidadari di surga. Seluruh penduduk dunia akan meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan makan minumnya, mereka terpana mati dalam keadaan lapar, kehausan tidak terasa karena saking indahnya tangannya. Belum yang lain-lain. Masya Allah. La nasifu mra'atin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya wanita di surga lebih baik, lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Kerudungnya ini nutupi kepala, yang ditutupi tentu saja lebih mahal. Ini ada tutup mobil, Masya Allah, harganya 100.000, 200.000. Mobilnya harganya 200 juta. Masya Allah. Ini tutupnya bidadari lebih mahal dari dunia segala-segala ini. Lah kalau kepalanya itu harganya seberapa? Masya Allah. Seluruh kehidupan yang mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah jalan menuju surga. Mulai yang di kolong jembatan sampai yang di istana ikut Nabi kita, semuanya adalah jurusan surga. Maka para sahabat, santri-santrinya Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kehidupan mereka bermacam-macam. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang ngaji di masjid, ada yang punya keluarga, ada yang tidak punya keluarga, ada yang yatim, ada yang miskin, ada yang raja. Semuanya ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh bagi kita, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, sebagai panutan kita bahwa kita melarat, kita kaya, kita miskin, kita sehat, sakit-sakitan. Imran bin Husain, seorang sahabat, sakit-sakitan. Tapi kalau beliau lagi sakitnya, beliau lagi sakit, maka malaikat-malaikat datang terang-terangan jabatan tangan dengan beliau. Imran bin Husain. Ada yang kaya raya, Utsman Al-Ghani, menantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang jagoan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuhu, pintunya ilmu, termasuk sahabat yang paling pandai. Suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedang duduk di depan rumahnya, maka ada orang lewat. Orang tadi bilang, Sayyidina Ali, saya ini baru ditinggal wafat keluarga saya ini, ahli waris saya ini. Terus kemudian saya ini dapat bagian 1 dirham, kurang lebih begitu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, saking alimnya, mau berarti keluarga kamu itu jumlahnya sekian, hartanya yang ditinggal sekian, akhirnya warisannya pembagiannya sekian, akhirnya kamu dapat bagian hanya 1 dirham. Bisa menghitung faraid dari bawah.
Dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Dari bawah bisa menghitung sampai akhirnya ketemu jumlah hartanya berapa, yang mati siapa. Masya Allah. Beliau mengatakan, saya lebih hafal jalan-jalan di langit melebihi jalan-jalan di bumi. Macam-macam keadaan sahabat, semuanya ikut Nabi, semuanya jurusan surga. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dan ini bukan untuk Nabi kita, bukan untuk para sahabat saja. Siapa yang mengikuti mereka, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, kapan saja, di mana saja, siapa saja, dia akan mendapatkan janji yang sama, akan mendapatkan ridhonya Allah menuju surga. Kita semuanya insya Allah niat, insya Allah. Macam janji Allah janjikan bagi orang-orang yang ikut Allah dan Rasul, banyak sekali janji. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Orang yang takwa, takwa ini iman kepada Allah, kehidupannya mengikuti Rasulullah, iman dan takwa. Allah akan berikan jalan keluar kepada dia, akan beri rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Suatu hari As-Sa'ib, seorang sahabat namanya As-Sa'ib, beliau diberi tugas oleh Sayyidina Umar untuk jadi pejabat di satu daerah Persia. Maka beliau masuk ke ruangannya orang Persia, bekas-bekas orang Persia yang telah ditundukkan oleh Allah kepada orang Islam, suruh ngatur negaranya karena negaranya bobrok. Masya Allah. Maka di depan halaman istana ini ada patung harimau. Patung tadi kakinya begini, kakinya ini satu, ya, biasa seperti patung harimau di Ponorogo, di Kediri itu, kakinya satu terangkat. Maka begitu saya masuk, beliau melihat aja, Masya Allah, ada patung di sini. Oh, ini tangannya itu nuding kemana ini? Oh, ini kok sepertinya nuding ke satu arah. Maka beliau ikuti. Oh, arahnya itu ke pojok sana satu titik. Maka beliau bilang pada teman-temannya, ini coba kamu gali, ini tempat ini ada apanya. Begitu digali, ternyata di situ ada bertonton emas dan perak, intan permata. Maka beliau ambil, maka beliau laporan pada Sayyidina Umar. Bukan beliau ambil langsung bilang ini nusratullah, tidak. Wah, ini dapat nusratullah, dilaporkan pada amirnya. Ini haknya siapa ini? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ambil semua itu untuk kamu semua, tapi teman-teman kamu itu juga kamu beri juga, karena kamu sebagai amir di daerah itu, teman-teman kamu beri, itu sebetulnya hak kamu murni, orang lain nggak punya hak. Masih banyak lagi cerita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang amal agama takwa, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Bagaimana tidak mudah para hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala diuji di dunia dengan macam-macam ujian, macam-macam masalah, sebentar 60 tahun 70 tahun. Lepas itu diberi kemudahan selama-lamanya dalam nikmat yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, sebelum dia mati, ini sudah jadi sunnatullah kata para ulama, orang-orang yang takwa dalam kehidupannya sedikit atau banyak Allah telah beri hasil dari amalan-amalan dia, ketenangan, kehidupan yang beruntung, anak-anak yang soleh, hati yang tenang, yang mana harganya hati yang tenang ini lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Para hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, katanya para ulama, seluruh nikmat dunia, nikmat harta, nikmat anak, nikmat istri, nikmat kekayaan-kekayaan yang lain, lahan, perdagangan, pertukuan, semuanya ini akan hilang rasanya kalau orang terkena penyakit sumpek. Kalau sudah kena sumpek, sudah nggak ada harganya.
kerajaan, kekuasaan, bala tentara, semuanya nggak ada. Maka orang-orang iman oleh Allah Subhanahu wa taala ditenangkan hati mereka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka ada amalan zikir, akhirnya hati mereka tenang. Maka Syekh Al-Asma'i rahimahullah dia mengatakan, seumpama para raja, orang-orang dunia tahu kenikmatan yang Allah berikan kepada kami orang-orang soleh, orang-orang iman, tentu mereka akan merebutnya walaupun dengan pertumpahan darah. Begitu nikmat. Kita ini jangan kita anggap orang kaya, orang jauh dari agama, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dia tenang. Tidak, tenang hanya dalam agama. Maka bagaimana kita lihat, kita ini bisa tenang, bayan bisa ngantuk, taklim bisa ngantuk, mahal sekali para hadirin. Kita lihat orang-orang kaya, pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, kalau mau tidur itu perlu minum pil dulu, biar hilang otaknya baru bisa tidur. Kalau otaknya masih nempel, ingat kemana-mana nggak bisa tidur. Kita ini Masya Allah, otak masih nempel, nempel. Duduk taklim, yang hafal awalnya dan akhirnya saja. Masya Allah. Musyawarah, apa awalnya apa akhirnya tahu-tahu sudah taskil. Masya Allah. Sebetulnya kurang baik, tapi ini menunjukkan kita ini orang ayem. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Allah akan lipat-lipatkan pahala bagi dia. Semakin besar takwanya, semakin tinggi derajat pahala dia. La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Atau kama jaa fil hadis. Kalian jangan mencaci maki sahabat-sahabatku. Seumpama ada di kalangan kalian yang infak seperti gunung Uhud berupa emas, pahalanya tidak akan sampai seperti pahalanya sedekahnya sahabatku satu mud saja, kurang lebih 600 gram saja. 600 gramnya pimpinannya orang takwa para sahabat lebih mahal di sisi Allah, melebihi satu gunung emas untuk orang-orang selepas mereka. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu. Allah janjikan surga. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Allah janjikan surga bagi orang-orang yang takwa. Di dalamnya ada 4 mata air. Mata air dari susu, dari madu, dari air tawar, dari arak yang tidak memabukkan. Macam-macam kenikmatan di dalamnya. Wahai Umar, sesungguhnya di surga ada satu istana yang di dalamnya ada 500 kamar, ada 5.000 kamar, yang dalam setiap kamar ada 500 bidadari. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Nabi, para Nabi semuanya dapat ini. Untuk siapa ya kira ya Rasulullah? Untuk Siddiq, orang yang benar-benar kuat imannya. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk syahid, orang yang mati dalam memperjuangkan agama. Insya Allah kita siap? Insya Allah. 2,5 juta bidadari. Maka Rasulullah SAW dalam kitab Al-Majjar Ar-Rabih ditanya, ya Rasulullah, di situ Nabi ceritakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang di surga. Sebagian penduduk surga diberi bidadari 124.000 lebih. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, belum lagi kenikmatan yang lain, hidangan-hidangan yang sekian ratus ribu macam, minuman sekian ratus ribu macam, pakaian sekian ratus ribu macam. Bagaimana cara menikmatinya itu bagaimana? Badannya hanya satu, terus nikmatnya begitu banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, yang memberi nikmat lebih tahu bagaimana cara merasakan nikmat-nikmat itu.
dalam sepagi seluruh nikmat itu sudah dilalap oleh satu penduduk dari penduduk surga. Sepagi tok, Masya Allah. Ini sepaginya surga itu 500 tahun para hadirin, Masya Allah. Masya Allah. Sepagi tok. Nanti di surga ada satu pasar yang pelayan-pelayannya adalah para malaikat. Pelayan-pelayannya para malaikat. Yang di dalam pasar tadi tidak ada jual beli, adanya tinggal ngambil saja. Maka orang-orang iman datang ke pasar itu dengan istri-istrinya, diajak ke pasar itu, pasar Jumat. Maka di sana para malaikat sudah menyambut. Begitu ada penduduk surga kok mampir di satu toko yang telah dijaga oleh para malaikat, maka disambut marhaban, marhaban, silakan datang, selamat datang, ini untuk tuan, silakan ngambil, silakan. Begitu diambil bukan minta uang, malah mereka terima kasih kok diambil, terima kasih. Muter. Maka di sana ada satu ruangan besar yang di situ ada gambarnya laki-laki yang sangat-sangat tampan banyak, dan perempuan-perempuan yang cantik-cantik banyak. Maka suami dengan istri itu berbicara. Suami itu bilang, istriku, Masya Allah, kalau saya ini seganteng itu bagaimana? Wah, top sekali mas, Masya Allah, luar biasa. Kalau antum seganteng itu luar biasa. Begitu dia bilang begitu itu, langsung wajah dia berubah seperti itu. Istrinya juga tanya pada suaminya, bagaimana kalau saya ini secantik itu? Wah, kamu lebih menggiurkan lagi. Begitu dia bilang tertarik pada itu, langsung dia jadi itu. Masya Allah. Kadang-kadang kita di dunia ini belum kesampaian, Masya Allah. Ingin operasi plastik, ingin operasi, Masya Allah, operasi kain, operasi plastik, sampai akhirnya hidungnya berubah aneh-aneh, Masya Allah. Copot sana, copot sini, bukan malah pas. Maka Allah tahu, seleranya manusia tahu. Dilewatkan oleh nabinya, asalkan kamu takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka segala walakum fiha ma tastahihil anfus wa taladul a'yun, semua yang diinginkan mata, diinginkan hati, terlaksana semuanya. Di dunia kita ingin, Masya Allah, seumur saya ini hidung saya agak mancung sedikit, Masya Allah ya, nggak kelakon, nggak kesampaian. Kalau saya ini, Masya Allah, badan saya ini agak putih sedikit ya, nggak kelakon. Kalau rambut saya ini agak sedikit ikal begini, ya, nggak kesampaian. Nah ini semuanya kalau orang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, seluruh cita-citanya terkabulkan. Orang semuanya ingin cita-citanya terkabulkan, mudah taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita ini telah baik hubungannya dengan yang punya segalanya. Nanti kita tinggal minta saja para hadirin. Iman kepada Allah dan Rasulnya, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat kita, perbanyak ilmu kita, masail, fadail. Alangkah ruginya hidup satu kali, kemudian tidak tahu apa yang dimurkai Allah, apa yang disenangi Allah, apa yang benar menurut Allah, apa yang tidak benar menurut Allah. Kita perbanyak zikir, karena makhluk ini semuanya hamba-hambanya Allah. Maka orang-orang ini paham, yang berhak untuk diingati hanya Allah saja. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ingat makhluk adalah penyakit. Orang bisa lalai, bisa melanggar, bisa jauh dari agama karena ingat makhluk, lupa kepada Allah. Ingat kepada Allah adalah obat. Selepas kita paham bahwa segala sesuatu adalah yang menciptakannya Allah, kita memahami seluruh makhluk ini adalah hamba-hambanya Allah. Maka gawat kalau saya berani macam-macam dengan makhluknya Allah, ini berarti berhadapan dengan Allah. Dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kurung, tidak dibiarkan, tidak diberi makan, dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri. Ada orang keliru muasyaratnya dengan hamba Allah yang bernama kucing, bisa menyebabkan Allah murka, dimasukkan neraka. Bagaimana pentingnya kita menjaga muasyarah kita dengan orang-orang Islam, orang-orang yang telah dimuliakan Allah, membawa kalimah la ilaha illallah.
Yang mana? Ganti dari kalimat ini, minimalnya 10 kali lipat dunia. Itu besarnya, belum harganya. Ada orang datang ke rumah kita, Bupati Magetan datang ke rumah kita, maka kita akan siap-siap. Kita akan buat lemper, buat puro, buat macam-macam. Apa-apa yang tidak ada kita usahakan diada-adakan. Insyaallah. Kita hormati. Insyaallah. Kemudian datang lagi orang yang lebih besar lagi, Gubernur Jawa Timur. Masya Allah, kita akan muliakan lagi. Presiden Indonesia datang ke rumah kita, Masya Allah. Kalau perlu kita ini pakaiannya pun perlu nyewa, Masya Allah, untuk menyambutnya. Kita akan pakaian nyewa. Kalau bisa kita ini ingin nyewa badan yang lebih ganteng lagi untuk nyambut dia, Masya Allah. Masya Allah. Nyambut. Ada lagi datang presiden seluruh dunia datang ke rumah kita. Wah, kita sudah lebih bingung lagi untuk nyambutnya, Masya Allah. Kalau perlu orang lain saja yang suruh nyambut, kita ngerasa nggak pantas, Masya Allah. Bagaimana kalau orang itu didatangi presiden 10 kali lipat dunia? Setiap orang iman ini presiden 10 kali lipat dunia, para hadirin. Maka tentu kita akan menghormatinya. Masya Allah. Ya, harganya seorang iman. Selepas orang paham bahwa segala sesuatu ini yang menciptakannya adalah Allah, makhluk ini digerakkan, diatur, maka orang yang beramal karena makhluk ini orang gila, para hadirin yang akan Allah. Salah paham. Seperti orang melihat film kartun, ada orang perang, ada orang marah, kemudian dia terkesan ikut marah juga, ikut situ juga. Amal karena gambar. Maka ini satu kesalahpahaman besar, orang beramal yang bukan karena Allah. Bahkan para ulama mengatakan, siapa yang amal walaupun itu baik bukan karena Allah, telah dinas oleh Nabi, orang yang jihad sampai mati, kemudian orang yang infak sampai habis hartanya, orang yang haji, ini bukan dihitung kebaikan, dihitung kemaksiatan. Orang yang amal bukan karena Allah, itu bukan amal tapi itu maksiat, para hadirin. Bagaimana tidak maksiat? Allah telah beri kepada kita kehidupan, rizki, kesempatan, fasilitas yang lain, rizki, harta, kekuatan. Kemudian kita gunakan bukan karena Allah. Ini namanya pengkhianatan besar-besaran. Insya Allah kita semuanya niat ikhlas. Dan sudah dari sunnatullah, orang akan bisa amal, orang akan mudah mengamalkan agama, orang akan berbondong-bondong lagi mengamalkan agama kalau ada suasana dakwah. Zaman Nabi Nuh, masyarakat rusak, Nabi Nuh buat suasana dakwah, Allah pilih orang-orang yang dikehendaki, akhirnya menjadi baik sebab ikut Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim begitu juga, zaman Nabi Musa begitu juga, zaman Nabi Isa begitu juga, bahkan zamannya Nabi kita Muhammad SAW begitu juga. Terjadi kerusakan-kerusakan di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan dai, kirimkan pimpinannya seluruh dai, Nabi besar Muhammad SAW. Balaghal ula bikamalihi, kasyafat duja bijamalihi, sallu alaihi wa alihi. Orang yang paling baik telah sampai tingkat yang tertinggi dengan sebab ketampanannya, kesempurnaannya, telah sampai kepada Sidratul Muntaha, satu tempat yang Jibril pun tidak mampu untuk memasukinya. Kasyafat duja bikamalihi, beliau telah menyingkap tabir kegelapan dari umat ini dengan sebab kesempurnaannya. Sallu alaihi wa alihi, maka berselawatlah kepada beliau dan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Sudah jadi sunnatullah, seluruh kebaikan-kebaikan diawali dengan munculnya dai, munculnya para nabi dan para rasul, munculnya para orang-orang yang ngajak kepada kebaikan, munculnya orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan keyakinan yang benar, menyampaikan aturan-aturan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang tidak akan mungkin bisa jadi dai, ngajak orang kepada kebaikan, membuat suasana kebaikan sebelum dia meluangkan waktu. Maka Maulana Ilyas rahimahullah beliau mengatakan kesimpulannya kurang lebih, kesimpulannya kenapa umat ini sekarang merosot? Agama merosot di mana-mana, orang soleh menjadi sedikit, orang Islam terpuruk di mana-mana. Tapi kalau dunianya banyak yang maju, urusan industrinya banyak yang maju, urusan perdagangannya jalan, urusan pertaniannya jalan, urusan agamanya macet. Kenapa ini para hadirin? Kesimpulannya satu saja, ringkasnya, karena umat ini belum meluangkan waktu dengan baik untuk agama. Sedangkan kita ini adalah hidup dalam waktu. Kalau kita nggak meluangkan waktu untuk sesuatu, maka kita tidak bisa memikir untuk sesuatu itu. Kalau yang kita tidak meluangkan waktu untuk agama, maka agama tidak akan meningkat pada diri kita, pada umat ini. Umat belum meluangkan waktu untuk agama, maka agama belum akan meningkat karena waktu tidak ada. Waktu untuk program untuk peningkatan tidak ada. Maka Maulana Zubair hafizahullah beliau mengatakan, orang yang ingin peningkatan perlu usaha. Orang yang ingin merosot tidak perlu usaha. Para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang, dia ini punya temannya hafal Al-Qur'an, para hadirin ulama. Dia berteman dengan orang itu, berteman, kenal, bicara. Tapi dia tidak punya usaha yang sama dengan temannya ini. Berteman 10 tahun, dia tidak tambah walaupun 1 surat, para hadirin ulama. Karena tidak ada usaha untuk meluangkan waktu untuk Quran. Ada satu orang, dia ini punya temannya orang Temboro. Ada santri dari Sumatera berteman teman Temboro. Setiap hari dia omong dengan orang Temboro itu pakai bahasa Indonesia. 10 tahun di Temboro dia tidak bisa bahasa Jawa, karena dia tidak meluangkan waktu untuk berbicara bahasa Jawa. 10 tahun tidak bisa bahasa Jawa, para hadirin. Begitu juga para hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita dengar agama, kemudian kita hari-hari dengar taskil 4 bulan 40 hari. Kalau kita belum keluar, ya belum meluangkan waktu untuk agama itu juga, baru berteman. Jadi, alhamdulillah berteman sudah satu kebaikan juga. Jadi kalau kita ingin hakikat peningkatan, maka kita perlu meluangkan waktu. Insya Allah semuanya niat, para hadirin. Saya punya seorang teman, dia ini kerja di Saudi 40 tahun kurang lebih, sebagai teknisi satu pabrik AC. Maka dia pulang, saya anggap ini sudah orang Saudi 40 tahun. Diajak bahasa Arab. Kaifal hal, kaifa haluka, min aina jita, kaifa ahwal fi Saudiyah, kaifa ahwalut da'wah hunak. Lah kok enggak nyambung. Kula niki basane basa Jawa mawon basa Indonesia. Lah, sampeyan kan 40 tahun di Saudi to, Kang? Nggih, tapi kula niki omongnya kalih mesin terus. Mboten nate omong kalih tiyang Saudi, kalih mesin sing ten Saudi. Saya ini bicaranya dengan mesin-mesin yang di sana, memperbaiki mesin, memperbaiki AC, nggak pernah bicara bahasa Arab. Maka 40 tahun belum ada peningkatan urusan bahasa Arab. Maka begitu juga umat ini kalau selama belum meluangkan waktu untuk diprogram untuk agama, ya agamanya belum bisa dikembangkan, para hadirin. Tahajudnya belum bisa diprogram, khurutnya fisabilillah belum bisa diprogram, maqami intiqali belum bisa diprogram karena belum meluangkan waktu. Waktu ini milik Allah, diberikan kepada kita, maka bagaimana kita gunakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk 4 bulan 40 hari, silahkan untuk berdiri, insyaallah. Monggo insyaallah. 4 bulan 40 hari yang mau hadir istimewa Jakarta semuanya keluar dari jur, masya Allah, monggo insyaallah. Monggo insyaallah. Monggo insyaallah. Masya Allah. Insya Allah dan niat insya Allah. Monggo insya Allah, monggo insya Allah. Monggo masya Allah, insya Allah. Monggo. Sing ditaskil nggih jenengan kiambak niku. Masya Allah. Kanca niku mbantu mawon, masya Allah. Per pribadi masing-masing, masya Allah. Monggo, masya Allah, masya Allah. Monggo.
Monggo monggo insyaallah. Medal saking istimewa kan setunggal minggu meleh istimewa ngoten masyaallah. Monggo. Istimewa Jawa nih masyaallah. Monggo. Monggo 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 insyaallah. Monggo. Monggo istimewa pada saat ini. Ini ngatur berangkat istimewa terus dulu. Ngatur berangkat istimewa saat ini berapa? Ini motivasi berapa? Ini berhenti iklan ini dulu. Kemis pagi. Coba depan. Kemis pagi. Kemis pagi di sini. Niki sing ajeng berangkat istimewa, sing namung hadir mawon niku insyaallah berangkatipun Kemis pagi seminggu melih niku. Dereng dhuwur Pak berangkat. Nggih, saderenge dhuwur pun berangkat insyaallah. Lan sing kangge petugas dinten niki wau bagian zakirin pun berangkat. Dan petugas-petugas sing lintu insyaallah Hamin 3 dinten Senin insyaallah. Senin saderenge dhuwur. Saderenge dhuwur insyaallah. Monggo,